Pada senjata berkaliber besar, semisal senapan antimaterial Barrett M82 atau NTW-20, pada moncong laras terdapat muzzle brake yang berfungsi mengurangi recoil atau hentakan ke belakang saat menembak, sehingga hentakan yang diterima oleh penembak tidak terlalu besar. Pada bagian samping muzzle brake terdapat semacam kisi-kisi yang membelokkan semburan gas penembakan ke arah samping dan menyerong ke belakang. Arah semburan ke belakang ini menghasilkan dorongan ke depan. Gaya dorong ke depan yang dihasilkan melawan recoil atau hentakan ke belakang. Dengan demikian, recoil yang timbul saat penembakan tidak terlalu besar karena sudah dikurangi oleh gaya ke depan yang dihasilkan oleh muzzle brake. Tapi, kalau kita lihat pada senapan mesin zaman dulu, moncongnya justru berbentuk seperti corong. Misalnya, pada senapan mesin MG34 dan MG42 yang digunakan Jerman pada Perang Dunia. Juga, pada senapan mesin lain seperti KPV juga menggunakan moncong berbentuk corong. Bentuk corong seperti ini mirip dengan nozzle pada roket. Gas yang keluar dari ujung berbentuk corong akan menghasilkan gaya dorong yang berlawanan arah dengan arah semburan gas. Gaya dorong ini akan menambah gaya dorong ke belakang akibat recoil. Jadi, moncong berbentuk corong ini justru menambah recoil. Karena itu, bagian ini disebut sebagai recoil booster atau muzzle booster. Gampangnya, recoil booster atau muzzle booster adalah kebalikan dari muzzle brake. Jika muzzle brake berfungsi mengurangi recoil, maka muzzle booster justru menambah recoil. Pertanyaannya, mengapa senjata-senjata tersebut menggunakan muzzle booster? Apa tujuannya? Apakah biar tambah greget? Ataukah orang zaman dulu menganggap bahwa memakai muzzle brake untuk mengurangi recoil adalah pertanda lemah? Bukan, alasannya bukan itu. Ujung senjata berbentuk corong memang menambah recoil saat ditembakkan, dan memang itulah tujuannya pada saat itu. Hal ini karena senjata-senjata tersebut menggunakan mekanisme recoil untuk menggerakkan mekanisme otomatisnya. Recoil atau hentakan ke belakang akan menyebabkan laras beserta mekanisme bolt di belakangnya bergerak mundur beberapa milimeter. Laras akan berhenti karena tertahan di bagian pangkal. Sementara itu, momentum yang dihasilkan akan terus mendorong bolt bergerak mundur dan menyelesaikan siklus mekanisme senjata. Agar momentum yang dihasilkan cukup untuk menggerakkan mekanisme senjata, maka recoil harus cukup besar. Itulah tujuan dari penggunaan muzzle booster, menambah recoil agar mekanisme senjata bisa berfungsi dengan baik. Namun, ternyata muzzle booster tidak hanya digunakan pada senapan mesin dengan mekanisme recoil. Muzzle booster digunakan juga pada senapan mesin dengan mekanisme gas, misalnya pada senapan mesin SIG MG50. Meskipun menggunakan mekanisme gas, namun juga menggunakan muzzle booster. Untuk yang ini, tujuan muzzle booster adalah meningkatkan tekanan gas di depan gas port atau lubang penyaluran gas menuju piston. Dengan menggunakan muzzle booster, tekanan gas yang keluar setelah peluru meninggalkan laras akan terakumulasi di depan lubang laras, sehingga tekanan yang masih di dalam laras akan sedikit tertahan. Dengan demikian, tekanan gas di dalam laras ini cukup untuk menggerakkan piston yang kemudian menggerakkan mekanisme senjata. Namun, pada senapan mesin modern, muzzle booster sudah jarang digunakan. Karena tanpa muzzle booster pun, tekanan gas hasil penembakan sudah cukup untuk menggerakkan mekanisme senjata. Muzzle booster masih digunakan pada senjata modern yang letak gas portnya sangat dekat dengan ujung laras. Misalnya, pada senjata AK-74 varian laras pendek atau AK-74U. Karena gas port sangat dekat dengan ujung laras, tekanan gas akan langsung turun secara drastis setelah peluru keluar dari laras. Untuk itu, agar tekanan gas yang masuk ke lubang gas port cukup, maka perlu untuk meningkatkan tekanan gas tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan muzzle booster. Itulah fungsi dari moncong senjata yang berbentuk corong atau muzzle booster. Sampai jumpa.